Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pagi ini kembali lagi di sini dengan saya Muslim dalam acara Berdelapan, berita pukul 8 pada hari ini Sabtu tanggal 10 Juli 2021. Nah, untuk mengawali berita kita pada pagi hari ini, kita kutip dari jppn.com, yaitu tentang seorang anak tukang parkir meraih Adi Makayasa Angkatan Laut. Rumahnya langsung dibedah oleh TNI Angkatan Laut. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melalui Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 10 Jayapura melakukan kegiatan kemanusiaan berupa bedah rumah keluarga Alex Tiris. Tiris sehari-hari bekerja sebagai seorang juru parkir di salah satu bank di Jayapura, Papua. Namun Tiris mampu menjadikan salah seorang putranya, yaitu Always Giving. Tiris menjadi lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-66 tahun 2021 dan mendapatkan penghargaan Adi Makayasa. Penghargaan Adi Makayasa sendiri merupakan penghargaan kepada lulusan terbaik di setiap matra TNI atau kepolisian. Penerimaan penghargaan ini adalah mereka yang secara seimbang mampu menunjukkan prestasi terbaik di 3 aspek, baik itu akademis, jasmani, dan kepribadian. Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi TNI Angkatan Laut, melalui Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, melalui jajarannya di Jayapura melaksanakan kegiatan bedah rumah Tiris. Rumah itu berada di Kalam Kudus, Distrik Jayapura Selatan. Nah, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut 10 Jayapura, Kolonel Marinir Frianto P. Marpaung menjelaskan bedah rumah ini adalah bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut atas prestasi yang diraih oleh putra terbaik Papua menjadi lulusan terbaik Angkatan Laut. Nah, teman-teman, ini ada salah seorang putra dari Papua dan ayahnya yaitu seorang juru parkir dan berhasil menjadi lulusan terbaik di semua aspek, yaitu akademis, akademik, dan kepribadian, dan mendapatkan penghargaan Adi Makayasa dari TNI dan langsung mendapat penghargaan bedah rumah dari TNI. Luar biasa, teman-teman. Itu berita inspirasi untuk pada pagi hari ini dan memberikan pelajaran kepada kita bahwa selagi kita mau berusaha, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Baik teman-teman, untuk berita kedua, yaitu kita kutip dari kompas.com, yaitu tentang lingkungan hidup yang nyaman menentukan kualitas hidup. Nah, kualitas lingkungan sebuah tempat tinggal dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup setiap orang. Di kawasan kota yang sudah dipenuhi berbagai macam polusi, misalnya masyarakat diintai oleh beragam risiko kesehatan. Nah, berdasarkan riset dari salah satu riset yaitu pada tahun 2009, Indonesia menduduki peringkat keempat penyumbang kematian terbesar akibat polusi. Nah, berdasarkan penelitian pada tahun 2019, Indonesia ini menduduki peringkat keempat penyumbang kematian di Indonesia, teman-teman. Adapun polusi udara penyumbang angka kematian paling tinggi. Nah, yaitu 123.800 kasus kematian. Kemudian diikuti polusi air sebanyak 60.000 jiwa dan polusi akibat timah sebanyak 32.900 jiwa. Nah, itu teman-teman. Akibat polusi banyak juga yang meninggal dunia. Nah, sementara ciri lainnya dapat disimak lewat bahasan yang sudah di kompas.com rangkum berikut ini. Nah, ciri-cirinya adalah agar lingkungan itu sehat dan menentukan kualitas hidup, yaitu udaranya yang bersih. Itu yang pertama, teman-teman. Ciri-ciri lingkungan sehat yang paling mudah dikenali terlihat dari aspek sirkulasi udara yang lancar dan bersih. Adapun lingkungan tempat tinggal yang biasanya terbebas dari polusi sehingga kualitas udaranya pun terjaga.
Jadi kalau perumahannya atau lingkungannya itu bebas dari bising-bising motor dan asap-asap pabrik, itu setidaknya udaranya sudah bersih ya teman-teman. Yang kedua yaitu akses sumber air. Selain itu, ciri lingkungan sehat dapat dilihat dari akses sumber air bersih alami yang dimiliki. Sumber air tersebut bisa berasal dari sumur, sungai, atau mata air yang belum tercemar. Nah, bila air di kawasan tersebut berasal dari sumur galian, pastikan sumber galiannya itu bagus. Apabila air sumur tidak berwarna dan tidak beraroma, kualitas air di daerah itu dapat dikategorikan bersih dan berkualitas dan dapat digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Nah, yang ketiga, pengelolaan sampah yang terintegrasi. Nah, tak kalah penting nih teman-teman, lingkungan yang sehat juga tercermin dari sistem pengelolaan sampah yang baik. Nah, jadi kalau sampahnya tidak dibuang di mana-mana dan ada tempat pengelolaannya itu dan terintegrasi, maka lingkungan tersebut sudah termasuk lingkungan yang bersih dan bagus. Yang selanjutnya yaitu perpohonannya rindang. Nah, ciri lingkungan sehat berikutnya ditandai dengan banyaknya perpohonannya rindang. Nah, selain menghasilkan oksigen dan mampu menyerap karbon dioksida, pepohonan bisa membuat situasi lingkungan menjadi lebih sejuk dan nyaman. Nah, bukan cuma itu, lingkungan yang penuh dengan pepohonan dan tanaman hijau juga berkontribusi menurunkan tingkat polusi sehingga udara menjadi lebih bersih. Nah, jadi saling berkaitan teman-teman. Untuk menghasilkan udara yang bersih itu harus diseimbangkan juga dengan pepohonan yang rindang. Nah, baik teman-teman, mungkin itu beberapa spesifikasi atau ciri-ciri lingkungan yang sehat, mulai dari udaranya yang bersih, akses sumber airnya yang bagus, dan pengelolaan sampah yang terintegrasi, serta pepohonannya yang rindang. Nah, mudah-mudahan kita bisa menciptakan lingkungan tersebut di sekitar kita ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk berita ketiga kali ini kita kutip dari gpnn.com, yaitu tentang beberapa penyakit ini bisa sembuh dengan rajin mengonsumsi jus tomat. Nah, yang untuk penyakit pertama yaitu kolesterol teman-teman. Nah, apabila kita rajin mengkonsumsi jus tomat, setidaknya penyakit kolesterol kita akan berkurang. Yang kedua yaitu mengatasi diabetes. Nah, obesitas adalah faktor risiko utama diabetes. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, apalagi di zaman atau masa COVID-19 yang sampai saat ini semakin menjadi teman-teman, peningkatan sistem kekebalan tubuh ini sangat diperlukan sekali. Jadi agar teman-teman tidak susah mencari bahan-bahan lain dan lainnya, jadi teman-teman bisa mencoba jus tomat, konsumsi jus tomat ini setiap hari atau dalam seminggu itu 3 hari. Nah, jadi setidaknya bisa meningkatkan imunitas kekebalan tubuh. Nah, kehadiran karotenoid kuat seperti lycopene dan beta-karoten dalam jus tomat dikenal paling baik karena efek imunitasnya. Karotenoid dapat mengubah ekspresi banyak protein yang terlibat dalam proliferasi sel dan diferensiasi sel bersama dengan pengambilan radikal bebas berbahaya. Jadi radikal bebas berbahaya dalam tubuh itu bisa dikeluarkan oleh jus tomat tadi teman-teman. Jadi teman-teman, mungkin itu berita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya di sini mendoakan kepada kita semua agar selalu menjaga kesehatan dan meningkatkan protokol kesehatannya. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Saya di sini izin undur diri. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.